Shalom dan salam sehati Jemaat GBI Bethel Harapan Indah. Jumpa lagi di ibadah online GBI Bethel Harapan Indah 7 Juni 2020. Kekuatan dan pengharapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari terus kita tetap semangat memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah online ini. Dan sebelum kita memulai ibadah online ini, mari kita satukan hati dan berdoa bersama untuk dapat menguatkan satu sama lain lewat ibadah ini. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat memuji, memuliakan namamu dengan segenap hati, jiwa, raga kami ini. Kami butuh campur tanganmu Tuhan, berkati dan urapi kami sebagai pelayan-pelayanmu, WL, singer, pemain musik, dan juga hambamu yang akan menyampaikan firmanmu. Berikan hikmatmu supaya kami dapat mengerti apa yang kami dengar dan terima firmanmu yang hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita lebih dalam lagi. Kami datang Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu
Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sembah Tuhan, haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, sebab hadirat-Mu kudus. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu, segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari kita katakan, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat Tuhan, dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang setia.
hidupku. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Kami percaya Tuhan, bila kami bersamamu Tuhan, apapun dapat kami lalui, apapun dapat kami hadapi. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, bila kami bersamamu, bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada sepertimu, tiada ku takut untuk selamanya. Datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bersama kami. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersama sedalamnya. Kau pun tahu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Engkau selalu bersamaku. Shalom. Sebelum memulai firman, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Maka dari itu Tuhan, berkaryalah penuh Tuhan di tempat ini terhadap hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, akan tetapi mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati dan pikiran kami semua. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami juga yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, apabila ada roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga untuk mengalihkan perhatian kami, menutupi pengertian kami, bahkan Tuhan yang mau mencoba menipu hati kami sehingga kami terus tertutup terhadap firman-Mu ini Tuhan. Kami sepakat Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu hanya bekerja di tempat ini Tuhan, sehingga kami semua yang beribadah dapat dipulihkan, dapat dijamah oleh Tuhan melalui firman-Mu yang hidup Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi pada ibadah kali ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Ketahanan Diri dan Keluarga di Tengah Krisis. Hari-hari ini pandemi COVID-19 belum tuntas di seluruh dunia, disusul lagi dengan krisis ekonomi yang hebat. Nah, pada masa sulit semacam ini kita membutuhkan ketahanan mental, sikap tangguh dalam menghadapi kesulitan, di mana kita mampu berespons secara positif dan bisa beradaptasi di dalam tekanan, bahkan bisa mengatasi pergumulan ini secara optimis dan meraih kemenangan. Inilah yang disebut sebagai resiliensi atau resilience, yaitu sikap positif di tengah segala kesulitan dan bisa membalik keadaan menjadi sebuah kemenangan. Resiliensi seperti daya pegas ketika kita menginjak sebuah per, lalu kita kemudian turun dari per itu akan kembali pada posisi semula. Ini adalah daya lentur seperti pada karet gelang yang ketika diregangkan menjadi panjang, tetapi ketika dibiarkan kembali dia tetap pada posisi semula. Mentalitas yang kita butuhkan di masa sulit seperti ini adalah mentalitas tahan banting. Bukan seperti kristal yang kalau dibanting pecah, tapi seperti bola basket ketika dibanting lebih kuat, dia akan melejit lebih tinggi. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah buku yang bagus dengan judul The Resilience Factor yang ditulis oleh Karen Reivik dan juga Andrew Sethi
yang mengungkapkan bahwa sikap tangguh di tengah kesulitan itu terdiri dari 7 kemampuan. Yang pertama adalah regulasi emosi. Yang kedua adalah pengendalian impuls. Yang ketiga optimisme. Keempat analisis penyebab masalah. Yang kelima adalah empati. Yang keenam adalah efikasi diri atau percaya diri. Dan yang ketujuh reaching out. Bisa menjangkau hal yang positif atau bahkan keberhasilan di balik semua masalah yang dihadapi. Buku yang bagus ini dibahas oleh banyak pakar psikologi. Tapi saya mau katakan, ribuan tahun yang lampau Tuhan telah memberikan di dalam Alkitab firman-Nya contoh seorang yang memiliki sikap resilience, yaitu ketangguhan, ketahanan di tengah segala masalah dan ciri-cirinya. Dan salah satu orang yang memiliki hal ini adalah Daud. Dalam 1 Samuel 30 ayat 3, 4, dan 6, kita akan membaca kisah tersebut. Saya akan minta beberapa orang saudara menolong kita untuk membacakan ayat tersebut. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, Alkitab mencatat ketika Daud dan anak buahnya pulang dari perang, mereka sampai ke kotanya yaitu Ziklag. Dan mereka melihat kota itu sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Dan tentu ini krisis yang besar yang menghantam diri Daud, menghantam keluarganya karena istri dan anak-anaknya ditawan, hartanya seluruhnya dijarah habis. Bahkan dia mengalami krisis kepercayaan dari orang-orangnya karena orang-orangnya begitu pedih, mereka sudah kehilangan segala-galanya. Tetapi pada saat krisis itulah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bertahan. Dia beradaptasi dengan situasi dan masalahnya. Bahkan akhirnya dia bisa mengalahkan orang Amalek. Nah, ketahanan semacam itu yang kita perlu miliki. Masa kini ada istilah ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan fiskal. Kita juga harus memiliki ketahanan diri dan keluarga kita. Karena sejak beberapa bulan ini kita diharuskan stay at home. Orang-orang yang terlalu sibuk sekarang 24 jam ada di rumah, sesekali saja keluar. Jadi suami, istri, orang tua, anak ngumpul semuanya. Di satu sisi positif, bisa kumpul bareng. Tetapi seringkali kalau tidak ditandai dengan kecerdasan sosial, ini justru akan menimbulkan masalah baru. Karena apa? Di rumah terus bosan, jenuh, lama-lama saling bertengkar satu dengan yang lain. Saya membaca angka perceraian di negara China sekarang meningkat. Bahkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga juga makin bertambah banyak di negara seperti Australia, Italia, Amerika, dan mungkin juga di Indonesia. Nah, di tengah situasi krisis karena pandemi semacam ini, ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari Daud yang kita juga harus miliki supaya kita bisa memiliki ketahanan diri dan keluarga, bahkan menang di saat kesulitan ini. Yang pertama, kita harus memiliki penguasaan diri yang baik. Ketika menghadapi kehilangan itu, Daud tentu sedih. Dia bahkan menangis. Tetapi itu tidak dibiarkannya berlarut-larut sehingga menjadi depresi, kesedihan yang berkepanjangan. Ataupun dia menjadi emosi, ngamuk sama orang lain, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, mencari kambing hitam. Tidak. Dia menahan diri. Dan ada hal yang sangat penting di sini, yaitu ketenangan diri dan fokus untuk mencari jalan keluar. Itu yang menyebabkan akhirnya Daud memperoleh hasil yang baik. Nah, saudara, di tengah kondisi ini kita juga harus memiliki sikap tenang, meneduhkan hati kita di tengah keluarga, di tengah persoalan-persoalan ekonomi yang mungkin saudara juga sedang alami. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Kalau orang lagi ngalami masalah marah-marah, apakah masalahnya selesai? Bukannya selesai, malah tambah besar. Karena itu kita harus belajar cooling down, tenang, jangan gampang emosi, jangan impulsif meledak dan akhirnya akan merugikan hubungan kita satu dengan yang lain. Yakobus 1 ayat 19 memberi nasihat. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita harus menjadi pendengar yang baik. Jangan langsung ngomong tanpa tahu duduk persoalan yang sebetulnya. Apalagi marah-marah. Itu sama sekali tidak menguntungkan pribadi dan keluarga kita. Kalau saudara lagi emosi, coba tarik nafas dalam-dalam lewat hidung, lalu keluarkan melalui mulut. Lakukan beberapa kali. Maka emosi saudara akan lebih tenang. Dan yang paling penting doa di dalam hati. Tuhan tolong berikan aku kesabaran. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Termasuk penguasaan diri. Apalagi kalau saudara lagi mau marah, nyanyi lagu rohani. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Wah, itu emosi jadi surut karena lagu rohani tersebut. Kita juga harus menggunakan kata-kata yang sopan, yang baik, yang bijaksana di tengah keluarga kita. Sesekali selipkan humor yang menyegarkan. Jangan kata-kata kasar, menyakitkan, keras. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kalaupun orang lagi emosi, kita jawab dengan kalem, kita jawab dengan tenang, maka akibatnya semuanya akan surut. Tahukah saudara, emosi orang tua itu akan mempengaruhi anak, apakah secara positif atau negatif. Saya ingin ajak saudara melihat sebuah klip, bagaimana ketika seorang anak mungkin melakukan kesalahan, orang tuanya emosi, menyalahkan. Dibandingkan dengan orang tua yang memahami situasi dan memberikan pengertian kepada anak. Hasilnya akan sangat jauh berbeda. Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu gak bisa jawab. Dipikir dong. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa megang piring yang bener gak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau gak diam, ibu tinggalin kalian di jalan ya. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kakak kamu tuh jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Aduh, kamu gak apa-apa kan? Ya, lain kali kamu pasti lebih hati-hati kan ya? Maafin aku ya, Pak. Iya, gak apa-apa. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Sudah nak. Sudah bertengkar, ayo baikan lagi. Maafin ya, Kak. Maafin aku ya, Dek. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Apa yang sulit dengan mata pelajaran ini buat kamu? Nanti Bapak bisa bantu bimbing. Kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede dan pintar, besarkan mereka dengan kasih sayang, peduli, dan komunikasi yang lembut. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Saudaraku, penguasaan diri yang baik sangat dibutuhkan pada masa krisis ini. Yang kedua, untuk mengubah kesulitan ini menjadi kemenangan, kita harus memiliki pengharapan yang pasti. Ketika Daud mengalami keterpurukan, ayat 6 tadi berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dibutuhkan self-starter dari dalam, di tengah situasi yang memberatkan, kita memandang Tuhan dengan iman yang teguh. Iman itu berarti mempercayai janji firman Tuhan.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di tengah masalah kita harus ingat 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan manusia. Sebab pada waktu dicobai kamu akan diberi oleh Tuhan jalan keluar sehingga kamu bisa mengatasi semuanya. Filipi 4 ayat 13 juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Daud di ayat 7 dan 8. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya apa yang dia harus kerjakan. Dia meminta Imam Abiatar datang membawa efod. Dan kemudian dia berkata, Tuhan bolehkah aku kejar musuh? Dan Tuhan berkata, ya. Dan dengan demikian dia mendengar instruksi Tuhan, dia mentaatinya. Karena dia yakin ada kemenangan di depan yang Tuhan akan berikan. Tahukah saudara, dalam bahasa Mandarin, kata krisis itu ditulis dengan Wei Ji. Wei itu artinya danger, bahaya, tapi Ji artinya opportunity, kesempatan. Di tengah bahaya ada kesempatan, ada peluang yang Tuhan buka bagi kita. Percayakah saudara bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan mujizat dan kuasanya? Kesulitan hanyalah waktu untuk kita melatih manusia batiniah kita menjadi lebih ulet, lebih tangguh. Seperti orang berolahraga untuk melatih otot fisiknya. Iman kita juga ibarat otot yang dilatih ketika kesulitan datang untuk kita selalu mengandalkan Tuhan. Disinilah peran doa sangat penting. Kita harus berdoa bersama dengan keluarga ketika masalah datang. Saudaraku, adakanlah mesbah doa keluarga. Baca beberapa ayat firman Tuhan, satu perikop misalnya. Bapak menjadi imam, ibu menjadi penolong. Mulai dibagi siapa yang mimpin lagu, siapa yang mimpin doa, 1-2 orang. Lalu ada firman Tuhan yang kita baca, kita sharingkan. Mungkin kita bisa lakukan 15, 20 menit, 30 menit. Tetapi ketika setiap keluarga melakukan hal ini, anak-anak akan tahu dalam masa sulit kita semua harus mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin mujizat akan terjadi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam doa. Dalam 2 Raja-Raja 4, ada satu keluarga yang mengalami kesulitan. Orang janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, yang juga berhutang banyak, sehingga 2 orang anaknya akan dibawa menjadi budak oleh si penagih hutang. Lalu janda Nabi ini datang kepada Elisa, dan Elisa berkata, apa yang kamu punya di rumah? Hanya buli-buli kecil yang berisi minyak, tapi apa artinya ini? Tapi Nabi berkata, pinjam bejana-bejana yang banyak dan besar dari tetanggamu. Lalu kemudian masuk ke rumahmu, kunci pintunya. Lalu engkau ajak anak-anakmu menuangkan minyak di buli-buli kecil itu pada semua bejana. Dan mujizat akan terjadi. Dan ketika ibu ini dan anak-anaknya kompak, sehati, sepakat, tidak saling menyalahkan, tapi saling tolong-menolong. Apa yang terjadi? Minyaknya tidak pernah habis. Sehingga akhirnya minyak yang banyak itu dia bisa jual, uangnya bisa digunakan untuk membayar hutang, dan masih ada lebihnya yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya percaya Yehovah Jireh, Allah selalu menyediakan kebutuhan saudara. Sorga tidak pernah krisis, walaupun saudara sedang mengalami krisis. Kalau engkau percaya, berharap, beriman kepada Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada saudara. Hal yang ketiga, kita juga harus melakukan ini, pertolongan yang tulus kepada orang lain. Nah, dalam 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 16, ketika Daud dan anak buahnya mengejar orang Amalek, di tengah jalan mereka melihat ada orang Mesir yang terkapar, 3 hari tidak makan, tidak minum. Akhirnya diberi pertolongan, diberi makan, diberi minum. Padahal Daud ini kan lagi tergesa-gesa mau mengejar musuh. Di sini kita harus belajar berempati, menolong orang lain juga di tengah kesulitannya. Dan ternyata karena sikap hati yang baik ini, rela menolong orang ketika dia sendiri lagi susah, itu menjadi jalan keluar dari Tuhan. Karena rupanya orang ini adalah budak dari orang Amalek yang tadi telah merampok seluruh kota Ziklag.
Dan justru orang ini menjadi kunci karena dia yang menunjukkan di mana orang-orang Amalek itu sedang berada sekarang. Saya percaya kalau kita menabur yang baik, kita juga akan menuai kebaikan di dalam kehidupan ini. Saudara, masa ini masa sulit, kita semua susah. Tapi ada banyak orang yang jauh lebih susah daripada kita. Makan aja susah mereka. Saudara, bukankah kita terpanggil seperti Ishak dalam Kejadian 26 ketika masa kelaparan. Dia menabur benih. Benih itu kan seharusnya dia makan. Tapi justru dia tabur. Dan karena itulah Tuhan melipat gandakannya 100 kali lipat. Sehingga dia menjadi sangat kaya raya. Karena berkat Tuhan ada di dalam kehidupannya. Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya percaya firman ini akan tergenapi kalau kita menabur kebajikan bahkan pada masa sulit. Pada waktunya kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, keluarga kami berusaha mempraktekkan hal itu. Anak-anak saya kalau pesan makanan dari luar, dia suka kasih tip kepada ojek online yang mengantar. Atau kadang-kadang ketika pesan makanan, mereka tulis dalam aplikasi. Tidak usah diantar kepada kami, silakan mas, makan saja, berkat buat Anda. Dan orangnya sangat bersyukur. Saudara, beberapa teman yang punya usaha makanan atau barang-barang diiklankan melalui sosial media, dipromosikan. Sehingga banyak orang kemudian yang membeli apa yang mereka jual. Bukankah ini taburan kebaikan yang kita harus lakukan sesederhana apapun? Kita juga harus menabur, menyumbangkan keuangan kita melalui gereja. Dan gereja kemudian membagikannya kepada anggota jemaat yang lain. Atau juga kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan. Karena terlebih bahagia memberi daripada menerima. Dan saya yakin kalau kita menabur satu kebajikan, kita mungkin tidak pernah meminta balasannya. Kita tidak mengharapkan itu balik kepada kita. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Pada waktunya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita lihat sebuah video klip yang mengisahkan bagaimana ketika kita belajar menabur hal yang baik, berkat Tuhan juga akan dicurahkan. Mẹป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọ, nayเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไป สั่งมาเร็วต่ออะไร
Hal yang terakhir supaya kita benar-benar bisa menang di saat krisis ini. Yang pertama tadi kita harus punya penguasaan diri yang baik. Kedua, pengharapan yang pasti. Ketiga, pertolongan yang tulus. Yang terakhir, yang keempat, perspektif yang benar. Apa pola pikir yang benar yang kita harus miliki? Di balik semua kesulitan, pasti ada kemuliaan Allah yang lebih dahsyat akan diberikan. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, 1 Samuel 30 ayat 17-19 mencatat hal ini. Ketika Daud dan anak buahnya mengejar orang Amalek, mereka bisa mengalahkan orang Amalek sehingga mereka lari tunggang langgang. Dan akibatnya mereka bisa mendapatkan seluruh barang mereka kembali. Bahkan ada bonusnya, mereka juga menjarah harta benda dari orang Amalek itu. Ayat 19 berkata, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Bukannya hilang, malah mereka sekarang beruntung. Dari dirampok, sekarang mereka yang menjarah dan mengalahkan musuhnya. Ini perspektif yang kita harus miliki. Tough time never lasts, but tough people do. Masa yang sulit tidak akan bertahan. Yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet. Dan kalau kita ulet, malah kita akan reaching out, mencapai, memperoleh hasil yang jauh lebih besar, lebih optimis, lebih positif di kemudian hari. Saudara, badai boleh datang, tapi dia pasti akan berlalu. This too shall pass. Semuanya ini pasti akan berlalu. Ya, kalau misalnya di negara barat itu kan ada 4 musim. Kalau sekarang ini musim dingin, percayalah tidak lama lagi musim dingin itu akan berakhir. Diganti dengan musim semi. Musim semi akan berganti menjadi musim panas. Setiap season dalam kehidupan kita ada pergumulannya sendiri-sendiri. Tapi ada batas waktunya. Jadi kita harus punya perspektif yang benar ketika kesulitan kita hadapi di masa musim ini. Bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah. Seperti Yusuf. Dia dijual sebagai budak. Dia difitnah masuk penjara. Kesulitan dia alami. Tapi dia punya resiliensi yang sangat luar biasa. Dia bisa beradaptasi dalam segala keadaan. Waktu dia jadi anak teladan. Waktu dia jadi budak, dia budak teladan. Waktu dimasukkan penjara, dia narapidana teladan. Waktu Tuhan angkat dia jadi raja muda di Mesir, dia jadi raja teladan. Dan ketika saudara-saudaranya datang dan takut melihat Yusuf yang sekarang sudah punya kuasa yang begitu luar biasa. Kejadian 50 ayat 20. Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, krisis ini mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang sangat buruk. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kau sembah selalu punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Yang baik bukan berarti kita menjadi lebih kaya raya, lebih populer. Tapi karakter kita makin mirip seperti Kristus. Dan kita bisa dipakai menjadi alat kemuliaan Allah untuk menjangkau orang-orang yang selama ini terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk mendengar berita Injil. Tidak punya waktu untuk datang beribadah ke gereja bertobat. Sekarang melalui pengalaman ini saudara bisa menjadi saksi bagi mereka. Bukankah ini perspektif yang benar yang kita harus miliki? Saudara, saya mendengar di tengah wabah ini ada seorang pengusaha travel yang omsetnya anjlok. Turun 30%, 50%, bahkan akhirnya 90%. Dia bingung bagaimana mesti bayar karyawan. Tapi dalam doa Tuhan memberikan hikmat. Orang sekarang kan lagi cari alat kesehatan. Kamu kan punya relasi yang banyak. Akhirnya dia coba jalin relasi. Siapa yang punya pabrik alat kesehatan. Dia datangkan ke Indonesia, dia jual. Dan dia mendapatkan omset ratusan juta setiap bulan. Dan dengan demikian perusahaannya tetap jalan walaupun produknya berbeda. Kalau sudah selesai bagaimana? Saya rasa travelnya tetap jalan tapi produk alat kesehatannya juga tetap akan dia lanjutkan. Jadi selalu ada hal yang baik yang di luar pemikiran kita. Saudara, saya teringat di Australia pernah lahir seorang bernama Nick Vujicic
Dia lahir tanpa lengan, dia lahir tanpa kaki. Dia pernah mau bunuh diri karena dia rasa hidupnya percuma. Sampai dia sadar bahwa Tuhan punya rencana yang baik, masa depan yang indah. Dia mulai beradaptasi dengan kondisinya. Dan akhirnya sekarang dia menjadi seorang motivator yang luar biasa. Yang memberkati banyak orang. Dia juga menikah, punya anak-anak. Dan dia juga punya penghidupan yang bagus. Karena apa? Dia meraih perkara-perkara yang baik di dalam kesulitan. Bahkan Nick Vujicic digelari sebagai Ambassador of Hope, duta besar pengharapan. Saudara, kesulitan apapun, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita dan pasti akan memberikan kemenangan. Saya ingin ajak saudara melihat klip dari Nick Vujicic. Saudaraku, sama seperti Nick Vujicic yang memiliki catat dalam hidupnya, atau seperti Daud yang mengalami serbuan orang Amalek di Ziklag. Kita bisa terpuruk, tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, ada kekuatan, ketangguhan, sehingga kita bisa menang mengatasi semua persoalan. Adakah di antara kita yang hari ini sungguh-sungguh merindukan pertolongan Tuhan, agar kita punya ketahanan diri dan ketahanan keluarga, sehingga keluarga kita tetap bersatu rukun
di dalam segala perkara. Berdoalah, pasti pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Sekarang kita akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, berikan kepada kami semua kemampuan untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini. Berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus ini ya Tuhan, biarlah Kau berkati roti dan anggur perjamuan ini, sehingga ketika kami makan dan minum terjadi persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah-Mu. Kau layakkan kami Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian, Sukacitaku Penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus sembuhkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru.
Mari angkat roti di tangan kanan saudara, tinggi lewat kepala, dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, dan nanti kita akan makan roti ini bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat cawan tinggi lewat kepala, dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu dan nanti kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, percayakah saudara, cawan anggur yang telah diberkati ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami boleh selamat semata-mata karena Engkau saja ya Tuhan. Karena Engkaulah yang telah mengorbankan diri-Mu dan menebus segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk membalas kasih-Mu ini ya Tuhan. Dengan melakukan firman-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk di dalam hidup kami ini mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, persembahan umum, perpuluhan dan diakonia dapat Anda transfer melalui rekening berikut ini. Shalom jemaat Tuhan, gereja kita mengadakan program Beli Ini Aja. Program ini bertujuan untuk mendukung dan mempromosikan jemaat GBI Bethel Harapan Indah yang memiliki usaha, baik bidang makanan ataupun jenis usaha lainnya. Berikut adalah beberapa produk usaha milik jemaat yang bergabung dalam program Beli Ini Aja. Silakan menghubungi sekretariat untuk mengikuti program ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak Anda untuk berdoa bersama Jemaat GBI Bethel Harapan Indah yang dilakukan setiap hari Kamis pada pukul 8 malam via aplikasi Zoom. Menara doa setiap hari Sabtu pukul 6 dan 10 pagi via aplikasi Zoom. Shalom Bethel Teens Harapan Indah, komunitas kita akan mengadakan online service perdana nih, yaitu hari Sabtu tanggal 13 Juni jam 6 sore. Ibadah online kita bisa kamu akses di bethelteensbks.online.church. Bagi kalian yang kangen fellowship dengan teman-teman Bethel Teens, yuk ikutan ibadah online ini. Catat waktu dan tanggalnya ya. See you teens! Pelajari dan tambah wawasan Anda mengenai bibliologi dengan mengikuti seminar teologi secara online bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham setiap Kamis jam 7 malam tanggal 4, 11, 18, dan 25 Juni. Live on YouTube channel Rubin Adi Abraham TV dan Facebook Rubin Adi Abraham. Shalom sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita sudah beribadah dan mari kita mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami berterima kasih buat
kebaikan Tuhan, kalau hari ini kami sudah memuliakan Engkau lewat ibadah kami percaya ibadah ini berkenan di mata Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu melewati hari-hari yang sulit di depan kami. Kami percaya kami tidak sendiri karena Tuhan ada memegang tangan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan, sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami. Terima kasih. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Kristus Yesus, dan penghiburan di dalam kuat kuasa Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.